dinamika menjelang muktamar NU ini ada penjagalan terhadap salah satu calon ketua PBNU yang sebenarnya banyak didukung oleh masyarakat, Gus, yaitu Kiai Marzuki Mustamar. Bagaimana menurut panjenengan? Ya, saya juga memang melihat begitu, Mas Andi. Saya melihat memang ada upaya penjagalan terhadap beliau, terhadap Kiai Marzuki Mustamar. Lalu kemudian ketika saya ditanya, kenapa Kiai Marzuki Mustamar ini kau dijegal? Ya karena ada orang yang tidak mau dan tidak menginginkan Kiai Marzuki Mustamar memimpin NU. Ya. Padahal kita semua tahu Kiai Marzuki Mustamar itu adalah tokoh yang sangat luar biasa. Betul. Alim dari sisi ilmu dini ya, agama. Dan beliau juga seorang akademisi. Betul. Alim, seorang akademisi, terus kemudian kritis dalam menanggapi dan menjawab beberapa situasi di hari ini. Ya. Kemudian beliau juga orang yang sangat ahli membangun komunikasi. Seperti yang kemarin saya katakan, bahwa ketua umum PBNU itu orang yang harus bisa membangun komunikasi. Kriteria. Iya. Baik itu komunikasi politik ataupun komunikasi masyarakatan. Kiai Marzuki ini ahli dalam membangun komunikasi. Komunikasi politik beliau sangat luar biasa. Ya. Beliau dengan beberapa tokoh politik dekat. Ya. Kemudian beliau sangat ahli membangun komunikasi kemasyarakatan. Ya. Dengan masyarakat Nahdien khususnya. Beliau ini sangat dekat dengan masyarakat Nahdien. Betul. Beliau diundang mengisi pengajian kemanapun yang saya lihat ya. Beliau ini tidak pernah tidak hadir. Pasti hadir. Ya, beliau selalu hadir. Dan yang hebatnya lagi, ketika beliau ini diundang di pengajian di satu daerah gitu, tokoh sekelas beliau itu tidak pernah meminta fasilitas yang neko-neko. Tidak pernah. Tidak pernah. Itu kan Kiai NU banget. Ya, betul. Nah, makanya ini menjadi catatan juga nih untuk seluruh orang NU, bahwa kalau ada kiai atau katakanlah mubaligh atau da'il, dia mengaku kalau dia NU, tapi kalau diundang di satu daerah meminta fasilitas yang lebay, hotel minta bintang 5, lalu kemudian kalau manggil saya harus ada budget sekian, itu saya pastikan itu bukan orang NU. Kenapa? Karena itu bukan akhlaknya orang NU. Betul. Nggak ada kayak NU begitu tuh kan. Jadi kalau ada mubaligh atau dai seperti itu sudah saya pastikan bukan orang NU. Bukan orang NU. Sekali lagi bukan orang NU. Saya ngambil contoh dari orang tua saya sendiri, abah saya. Abah saya itu diundang sampai ke pelosok-pelosok NTT di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di Kecamatan Amanuban Timur, yang jarak tempuhnya dari kota Sokeja sendiri itu 3 jam, melalui hutan dan jalan yang sangat luar biasa. Tidak ada aspal, tidak ada listrik. Beliau hadir, yang padahal ketika itu kondisinya beliau kakinya satu itu sudah tidak berfungsi, memakai kruk. Iya, tapi beliau hadir. Abah saya hadir di pedalaman Garut itu sampai ditanduk. Silakan kalau tidak percaya bisa tanyakan ke masyarakat Garut. Ditanduk. Itulah Kiai NU. Tetap hadir beliau. Tetap hadir dan tidak pernah meminta fasilitas apapun. Tidak pernah meminta fasilitas yang macam-macam. Kiai Marzuki Mustamar itu tokoh yang seperti itu. Nah, sehingga dengan kondisi Kiai Marzuki yang sangat luar biasa ini, ada orang yang tidak suka dengan beliau untuk memimpin PBNU. Karena saya sih berkeyakinan betul ketika PBNU itu dipimpin oleh beliau, Kiai Marzuki Mustamar, maka NU akan kembali sebagaimana zamannya Kiai Abdurrahman Wahid. Menjadi sebuah jamiah yang sangat dicintai oleh masyarakatnya, menjadi sebuah jamiah yang sangat luar biasa, ya kan? Menjadi sebuah jamiah yang mampu mengayomi semua orang, semua lapisan masyarakat. Nah, lalu kemudian ketika saya ditanya, lalu siapa Gus yang
orang yang tidak suka itu gitu, Betul, terhadap Kiai Marzuki Mustamar Betul. yang mencoba untuk menjegal beliau ini. Ini siapa? Ya jelas-jelas orang yang tidak menginginkan NU besar. Orang yang tidak menginginkan NU besar. Dan perilaku-perilaku penjegalan seperti ini adalah perilaku-perilaku licik yang harus dilawan. Iyalah, jahat sekali itu. Jahat, harus dilawan. Licik dan harus dilawan. Muktamar NU itu adalah forumnya Kiai Kang Andi. Muktamar NU itu adalah forumnya ulama. Yang itu menjadi contoh baik di Indonesia ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia ya. Betul. Di organisasi-organisasi muslim luar juga. Betul. Muktamar NU itu menjadi sebuah contoh baik. Ya. Berorganisasi dengan bijak. Betul. Di mana di Muktamar NU itu dianggap sebagai sebuah forum yang sangat objektif. Betul. Forum yang sangat berakhlak. Forum yang sangat memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi. Betul. Lalu kok kemudian dirusak oleh oknum licik seperti itu, maka kita tidak boleh membiarkan. Kita tidak boleh biarkan perilaku-perilaku licik dan munafik seperti ini berlaku di NU. Maka kemarin saya ini ngobrol dengan beberapa kiai muda NU. Ya, di Jakarta kurang lebih ada berapa ya? 70 lah. 70 kiai muda NU dari semua provinsi. Ya. Nah, kita sepakat untuk membuat tim investigasi. Tim investigasi untuk menginvestigasi terkait dengan penjegalan terhadap Kiai Marzuki Mustamar. Yang kaitannya sebetulnya bukan untuk Kiai Marzuki Mustamar saja. Oh iya. Ya, investigasi ini ditujukan untuk seluruh kader NU yang memang kredibel untuk memimpin PBNU. Maka harus diberi kesempatan untuk bisa berkiprah menjadi ketua umum PBNU. Ya. Jadi intinya investigasi ini untuk menyelamatkan NU. Betul. Nah, kita akan investigasi, dan nanti kalau kemudian ditemukan orangnya siapa yang melakukan ini, akan kita share ke seluruh masyarakat NU. Biar orang NU tahu kalau dia itu jahat. Iya. Biar orang NU tahu kalau dia itu gak layak disebut sebagai orang NU. Orang yang berperilaku seperti ini, itu layaknya disebut sebagai penjahat yang akan merusak NU. Biar sanksi sosial yang akan menghukum mereka. Setuju. Nah, jadi maka kemudian saya dan teman-teman tidak akan membiarkan ini berlaku di NU. Karena itu akan mengotori NU. Itu akan mengotori Muktamar sebagai forum kiai dan forum ulama. Ya. Terus gini Gus, berikutnya Gus. Penjegalan seperti ini, kalau di NU itu seperti apa melakukannya Gus? Dengan dua cara. Sebetulnya bukan hanya di NU Ya. tapi hampir di semua Sebuah organisasi ya? organisasi. Dengan dua cara. Yang pertama adalah, ini yang umum nih, cara yang umum dilakukan. Pertama dengan menghabisi kredibilitas tokoh yang tidak dikehendaki. Nah, dalam hal ini Kiai Marzuki Mustamar. Ya. Dengan merusak kredibilitas beliau. Ya. Dengan menggiring opini publik bahwa Kiai Marzuki Mustamar tidak layak menjadi ketua umum PBNU. Ya. Bahkan yang lebih kejam dari itu adalah dengan menyebarkan fitnah. Fitnah terhadap Kiai Marzuki Mustamar. Nah, itu cara yang pertama. Bahkan sekarang ini kan sudah muncul ya. Ada pernyataan mengatakan kalau Kiai Marzuki Mustamar itu menjadi ketua PWNU itu dipecat. Iya betul. Padahal kita semua tahu bahwa pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar atau pencopotan Kiai Marzuki Mustamar sekedar sebagai ketua PWNU Jawa Timur ketika itu kan tidak sesuai dengan aturan organisasi. Tidak sesuai dengan aturan organisasi NU. Karena aturannya kan begini, sebelum dipecat itu kan harusnya ada SP1, SP2, SP3 Tahap lagi sih. SP1 diberikan, lalu ada perubahan tidak? Kalau tidak ada perubahan maka di SP2. Sampai lanjut SP3 kalau tidak ada perubahan, lalu kemudian kalau tidak ada perubahan lagi baru pemecatan. Kalau yang terjadi pada Kiai Marzuki Mustamar itu kan nggak begitu. Yang terjadi pada Kiai Marzuki Mustamar kan langsung main dicopot aja. Langsung dicopot. Iya. Maka ketika itu kita berpikir bahwa ini ada orang yang memang nggak mau tersaingi oleh Kiai Marzuki Mustamar. Ada orang yang tidak mau tersaingi oleh Kiai Marzuki Mustamar. Karena ketika itu Kiai Marzuki Mustamar
menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Ya. Menjadi tokoh yang sangat diidolakan di kalangan Nahdliyin. Iya. Sehingga ceramah-ceramah beliau itu banyak dinantikan oleh masyarakat Nahdliyin. Kemudian ketika itu satu-satunya ketua PW menurut saya Ya. yang menguasai berbagai macam lini di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, ya Kiai Marzuki Mustamad. Emang. Iya, menguasai beberapa lini, menguasai beberapa kalangan. Iya. Iya kan? Nah, sehingga ketika itu saya menilai ada tokoh atau ada orang itu yang tidak mau tersaingi pada tersaingi oleh Kiai Marzuki Mustamad, gitu kan. Ya. Jadi dengan cara merusak kredibilitas. Ya. Nah, bahkan yang lebih kejamnya adalah dengan menyebar fitnah terhadap Kiai Marzuki Mustamad. Kejam. Kemudian yang kedua adalah dengan forum-forum organisasi. Kalau menjelang muktamar ini ada munas lah, melalui forum munas. Betul. Lalu kemudian melalui forum muktamar itu sendiri. Nah, maka di kesempatan ini saya juga ingin mengajak kepada seluruh pengurus PWNU dan PCNU se-Indonesia Ya. untuk lebih cermat lagi, Ya. lebih teliti lagi dalam memilih ketua umum PBNU dan jangan terjebak dengan pola-pola licik seperti Ya. itu. Pola-pola licik seperti itu tidak boleh berlaku di NU. Ya. Saya ingatkan kepada seluruh ketua PW dan ketua PC bahwa Anda menjadi ketua PWNU, Ya. Anda menjadi ketua PCNU, ada amanah besar Ya. di pundak Anda semuanya, yaitu melestarikan dakwah para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi jangan pernah kotori NU dengan cara-cara licik seperti itu. Kalau ketua PW dan ketua PCNU melakukan atau terjebak melakukan pola-pola seperti ini, Ya. maka akan berhadapan dengan kader NU seperti saya. Akan saya lawan seperti itu. Yang kedua, saya minta kepada seluruh ketua PWNU se-Indonesia dan ketua PCNU se-Indonesia untuk tidak pragmatis Ya. pada muktamar ke depan. Ya. Tidak pragmatis, dan tidak pragmatis. Karena itu juga nanti akan merusak NU. Itu akan merusak forum kiai dan ulama. Bukan hanya muktamar, NU itu forumnya kiai dan forumnya ulama. Jangan dirusak dengan perilaku-perilaku seperti itu. Ya. Begitu, Mas. Ya. Siap, Gus. Terima kasih, Gus. Obrolan sedikit namun bermakna. Demikian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.